Shalom, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah online pada pagi hari ini, Minggu 22 Agustus 2021. Kita akan terus bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan, karena sampai pada hari ini kebaikan dan kemurahan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita semua, dan kita masih dapat melaksanakan ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Panggilan berbakti, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Mari kita akan bersama-sama pujikan pujian penyembahan kemurahan Tuhan. Bersama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang maha baik yang kami sembah dan kami muliakan. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas nafas hidup yang Bapa berikan bagi kami di hari ini, sehingga kami pada saat ini dapat melaksanakan ibadah online bersama-sama di rumah kami masing-masing.
Terima kasih ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kami, sebagai persembahan kami yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak, kami mendoakan bagi saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada yang saat ini mereka dalam keadaan sakit, mereka yang sedang terpapar virus corona, kiranya kuasa Allah melawat setiap mereka, baik yang mereka sekarang dalam keadaan isoman maupun mereka yang dirawat di rumah sakit oleh tim medis. Kiranya Tuhan Allah memberikan mereka kekuatan dan kiranya kuasa Allah memulihkan mereka semua supaya mereka dapat sehat dan kembali, sehingga dapat mengikuti bersama-sama kami untuk beribadah online di rumah kami masing-masing. Dan mereka yang lemah iman saat ini, kiranya Tuhan Allah memberikan kekuatan baru bagi setiap mereka, supaya mereka tetap menjaga iman percaya mereka di hadapan Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapa, dan kami mohon ampun atas dosa kesalahan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Engkau sebelum kami masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kami mohon ampun ya Bapa atas dosa kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, dan kiranya Roh Kudus senantiasa melingkupi setiap kami anak-anak Tuhan, dan kami makin hari makin lebih setia di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini sampai pada akhirnya dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami sembah dan kami muliakan kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nur Yuli Agus Salatu dengan judul khotbah mengisi kemerdekaan yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Dan sebelum itu kita akan pujikan pujian firman Tuhan, lebih dalam ku menyembah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, jikalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali di dalam ibadah online di minggu yang keempat di bulan Agustus, tanggal 22 Agustus 2021. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak ibu bapak semua yang ada di rumah, juga saudara-saudara yang melihat tayangan ini, untuk bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Kami semua boleh bersama-sama beribadah. Meskipun kami terpisah di antara satu dengan yang lain, tetapi ini tidak mengurangi sukacita kami untuk bersama-sama beribadah, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini kami juga akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ialah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami, supaya kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan boleh mengisi kemerdekaan kami dengan sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kami boleh memberkati orang lain dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami menyerahkan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan khotbah pagi ini saya beri judul Mengisi Kemerdekaan, diambil dari kitab atau surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara membuka Alkitab di rumah, dan saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara ini sudah memasuki usia yang ke-76. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita juga berpartisipasi membangun Indonesia dalam konteks iman. Bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan dengan sungguh-sungguh, sehingga menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang lain, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui bacaan nats khotbah pagi ini, kita akan menemukan dua nasihat yang disampaikan Rasul Paulus supaya kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan ibadah yang sejati. Menjalankan ibadah yang sejati. Mari kita memperhatikan Roma pasal 12 ayat 1. Saya akan membacakan terjemahan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Roma 12 ayat yang ke-1 atau yang pertama. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberi nasihat tentang ibadah yang sejati, yaitu dengan mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah.
Apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 1 memberitahukan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya kita mempersembahkan diri kita sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 memberikan pengertian kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ibadah orang Kristen yang sesungguhnya bukan ibadah rutinitas di gereja pada setiap hari Minggu saja, melainkan keseharian atau kehidupan sehari-hari. Itulah ibadah yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari kita berkesempatan dan seharusnya kita mengasihi Tuhan, menjaga kekudusan hidup, menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa? Melalui cara hidup kita, melalui pergaulan kita, melalui perbuatan kita, melalui pengabdian kita, melalui perkataan kita, sehingga keseluruhan hidup kita memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah cara kita mengisi kemerdekaan yang pertama, yaitu menjalankan ibadah yang sejati, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Inilah cara mengisi kemerdekaan rohani yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki perubahan pola pikir. Di dalam surat Paulus pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Memiliki perubahan pola pikir, itulah cara kita mengisi kemerdekaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, walau kita tinggal dan berada di dunia ini, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Sama seperti ikan di laut, walaupun ikan tinggal di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama hidup. Mari kita memperhatikan keadaan dunia. Roh ajaran dunia adalah antroposentris. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Antroposentris itu berpusat pada manusia. Artinya manusia mencari dan menjalankan sesuai keinginannya. Dampaknya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Manusia akan dikuasai keinginan daging, manusia akan dikuasai keinginan mata, keangkuhan hidup, dan itu akan membuat rohani menjadi lumpuh dan tidak bertumbuh. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menerima keselamatan, yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, kita yang sudah merdeka secara rohani harus memiliki spirit yang berbeda. Segala sesuatu berpusat kepada Allah, atau dalam bahasa Yunaninya theosentris. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa maksud segala sesuatu berpusat kepada Allah? Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara memahami arti ini. Artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup kita tidak lagi berpikir seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau hidup kita tidak lagi berpikir seperti manusia lama kita. Kita tidak lagi menjadi sekularisme, yaitu pemikiran kita, perbuatan kita, rencana-rencana kita, perjuangan-perjuangan,
dan cita-cita kita hanya memperhitungkan hidup kita di dunia ini. Kalau dalam bahasa umumnya, pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya di dunia, tidak mempercayai adanya kekekalan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah dimerdekakan, untuk mengisi kemerdekaan adalah memiliki perubahan pola pikir. Yang dulunya antroposentris atau berpusat kepada manusia atau pada diri sendiri, sekarang menjadi teosentris, yaitu segala sesuatu berpusat kepada Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak lagi berpikir seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi hidup kita tidak lagi berpikir menjadi sekularisme. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini itu hanya untuk kepentingan manusianya sendiri atau diri sendiri, dengan tidak meyakini adanya kekekalan, dengan tidak mempercayai adanya kekekalan. Marilah kita menyerahkan diri untuk terus diperbaharui manusia baru seperti Kristus, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, semuanya mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah dua cara yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada kita semua tentang bagaimana mengisi kemerdekaan rohani, sehingga kemerdekaan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Iman kita terus bertumbuh dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan melalui kesaksian hidup kita. Yang pertama, menjalankan ibadah yang sejati. Yang kedua, memiliki perubahan pola pikir. Ialah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita dengan sungguh-sungguh mengisi kemerdekaan rohani yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kebenaran firman-Mu sudah mengingatkan kami semua. Kami adalah orang-orang yang bersyukur karena kami sudah menerima anugerah keselamatan atau kemerdekaan. Tuhan sudah menebus dosa kami, juga melepaskan kami dari hukuman kekal. Dialah kemerdekaan yang kami terima. Boleh sungguh-sungguh kami mengisinya dengan hidup benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Biarlah kami mengisinya dengan menjalankan ibadah yang sejati. Biarlah kami mengisinya dengan memperbaharui pola pikir kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan semuanya tertuju hanya untuk nama Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan atas kehidupan kami atau melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Nur Yuli Agus Halatu. Terima kasih atas pelayanan beliau. Kiranya Tuhan Allah memberkati setiap pelayanan Bapak Pendeta Nur Yuli Agus sekeluarga. Amin. Mari kita terus menghargai setiap perkataan firman Tuhan dan belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita boleh menjadi bejana Tuhan yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memujikan pujian respon firman Tuhan, Bejanamu.
kuatkan di jiwaku, ketenangan di batinku, dalam hadiratmu menyembahmu. Syukurku di kakimu, rasakan hadiratmu, kan ku melepaskanmu cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita akan menaikkan doa syafaat dan doa berkat, dan kita akan mendoakan terus untuk penanganan pandemi COVID-19 di negara kita Indonesia, dan kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan di Indonesia, dan secara khusus kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sakit. Biarlah Tuhan Allah menjamah mereka supaya mereka yang terpapar virus COVID-19 boleh disembuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin bersama-sama menaikkan syafaat kami bersama dengan saudara-saudara kami seiman, Bapak, Ibu, dan saudara kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami bersepakat bersehati menaikkan syafaat kami. Sebelum kami berdoa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang di dalam setiap permohonan doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Bapa di dalam surga, yang pertama kami berdoa untuk penanganan COVID-19 di negara kami Indonesia. Saat ini hampir seluruh wilayah yang ada di seluruh Indonesia ini menjalani PPKM dari level 4 sampai ke level 1. Berkati Tuhan upaya pemerintah ini, supaya mereka bukan hanya didukung oleh pemerintah daerah, tetapi seluruh lapisan masyarakat, supaya mereka juga mengambil bagian sebagai bentuk tanggung jawab, yaitu menghormati, menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah, karena ini menyangkut keselamatan hidup
nyawa hidup banyak orang. Kami menyerahkan Tuhan supaya apa yang menjadi kebijakan pemerintah berjalan dengan baik, sehingga kasus COVID semakin hari semakin turun dan negara kami Indonesia boleh lepas dari wabah COVID-19. Kami mendoakan untuk pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan. Tuhan memberkati sehingga apa yang menjadi target pemerintah boleh tercapai, sehingga vaksinasi ini boleh menyeluruh dan dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bapa di dalam surga, kami mendoakan untuk bangsa kami Indonesia, berkati pemerintah kami, dalam hal ini pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan Yesus memberkati mereka semua, memberkati para menteri, pejabat tinggi, supaya mereka terus bersehati bekerja sama untuk Indonesia yang semakin lebih baik. Kami berdoa Tuhan, saat ini mendoakan untuk pekerjaan Tuhan di seluruh Indonesia. Biarlah dalam situasi dan kondisi seperti saat sekarang ini, gereja-gereja boleh menjadi berkat, khususnya bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kau memakai setiap hamba Tuhan dan jemaat-jemaat, biarlah setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan boleh memberkati orang-orang yang belum percaya kepadamu. Kami secara khusus Tuhan mendoakan untuk Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati di dalam kehidupan mereka, karya, usaha, dan pekerjaan mereka. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga jemaat Allah di tempat ini. Engkau memberkati mereka, Engkau memelihara dan menyertai melindungi hidup mereka. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Slamet, Mbak Melinda, keluarga Ibu Ayu, Ibu Foni, Ibu Ketut, Saudara Agung, Ibu Is. Mendoakan Tuhan untuk keluarga Bapak Rio, Bapak Sugeng, Bapak Sunardi, Ibu Yohana, Ibu Ika Mahwa. Mendoakan Tuhan untuk keluarga Pak Fitra, Pak Hirman, Pak Kusno, Bu Wiwin, Pak Sriono, Pak Rahmat, Pak Daniel, keluarga Ibu Nini, keluarga Bapak Erik, keluarga Bapak Wartono, Ibu Hesti, Mas Daniel, keluarga Pak Yusuf, keluarga Pak Yunus, simpatisan kami, Mbak Lindriati, juga Mas Yahya dan Mbak Kris. Kami serahkan keluarga-keluarga jemaat di tempat ini. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami semua yang saat ini sedang menonton dan mendengarkan serta melihat tayang ini. Juga Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati keluarga mereka, serta usaha serta pekerjaan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah setiap persembahan dan persepuluhan yang kami berikan pada pagi ini semuanya diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, secara khusus di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita terus arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah, kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudaraku semua dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan jagalah kesehatan, terus patuhi protokol kesehatan pemerintah. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, tetaplah menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku semua. Amin.